Itu ini gigi PPTI nya ya, itu terjadi patah ya, seperti ini kondisinya. Ini seharusnya dia seperti ini, dan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Darmawan Motor Perbongan, channel membahas tentang seputaran mobil dan otomotif. Halo teman-teman semua, kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita kedatangan mobil Toyota Yaris ya teman-teman. Ini untuk keluhannya, kata pemiliknya suaranya kasar, lalu mesinnya tidak bertenaga ya teman-teman. Kita akan coba dulu untuk hidupkan tuh mesinnya. Oke. Nah ini teman-teman, tuh suara kasarnya seperti ini ya, sedikit kecek seperti itu ya, di bagian samping ya, seperti ini dengar kecek. Nah, untuk analisanya sih sepertinya di bagian rantai timing atau rantai casingnya ya, mungkin mengalami longgar atau bahkan rollnya yang sudah mengalami kehausan. Nah ini juga untuk unitnya mengalami ampere panas, airnya sering habis. Ini kita mau periksa dulu untuk Toyota Yaris ini ya teman-teman. Ini ada suaranya teman-teman. Kita akan lanjut pemeriksaannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Kita akan periksa untuk Toyota Yaris mengalami suara kasar dan juga ampere panas naik ya. Nah ini teman-teman, untuk olinya sudah bercampur dengan air ya. Ini sudah bercampur air, tapi belum terlalu parah. Tapi ini yang menyebabkan ampere panas yang selalu naik. Tapi ini olinya kemari masuknya ini ya, seperti susu, tapi belum terlalu parah ya. Oke, kita mau buka terus. Ini kita lagi bongkar ya. Oke, kita lanjut dulu. Latihan. Nah ini teman-teman, untuk Toyota Yarisnya sudah kita bukain ya, untuk cover dan juga intake-nya untuk pengecekan. Nah jadi itu suara yang bunyi kocek pada saat idle. Nah kita akan cari tahu untuk penyebab kenapa rantai casing ini bisa kendor, apakah roll timingnya atau unit sensornya atau bahkan PPTI-nya. Menimbulkan bunyi suara kocek seperti itu. Bongkarin untuk cylinder headnya untuk mengganti packing cylinder head, karena mobil ini sudah mengalami overheat ya, dan juga air yang selalu kembali ke tangki cadangan. Jadi sudah kita periksa dan kita analisa untuk penyebabnya di bagian packing cylinder head, dan sekalian untuk mengganti o-ring klep yang ada di sini. Untuk penggantian o-ring klep itu kita harus melepas cylinder head dan kita bersihkan semua kerak-keraknya seperti ini ya. Kita bersihkan seperti mobil yang lain. Ini untuk olinya seperti ini. Kalau kita bersihkan dari atas itu sangat berbahaya kalau bisa masuk ke mesin ya. Jadi kita prok-prokin nanti kalau sudah turun mesin. Jadi kita lepasin dulu cylinder headnya, yang jelas bunyi kecek-keceknya seperti ini. Ini yang bermasalah. Ini sangat longgar ya teman-teman. Nah ini sangat longgar sekali. Oke, kita akan lanjut pembongkaran untuk cylinder head. Kita lepasin semua atau bersatu. Untuk cylinder headnya kita akan lanjut dulu. Oke. Nah ini teman-teman, tuh cylinder head mau kita lepas ya. Ini kondisinya seperti ini. Ini keraknya sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalnya mobil sudah berkerak seperti ini, itu wajib kita bersihkan. Kalau tidak, nanti bisa menyumbati bagian oli-oli yang masuk ke jalur-jalur seperti sklep seperti ini ya. Ini tertutup ya, untuk jalur-jalurnya sudah tertutup. Itu menyebabkan suara kasar kemarin gara-gara timingnya itu longgar, karena untuk kampretnya atau penyetelannya itu macet di bagian sini, dan juga untuk roll timingnya juga macet, tidak bisa bergerak. Nah ini untuk satu lagi, untuk sensor
OCP-nya atau sensor PPTI-nya ya, itu juga terjadi macet, tidak bisa dikeluarkan di sini. Nah, ini juga bisa menyebabkan minyak menjadi boros dan ngelitik ya pada saat diakselerasi. Oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Ini kondisi seperti ini keraknya, dan juga untuk klepnya juga seperti ini ya. Nah, jadi untuk PPTI-nya itu jadi macet, jadi tidak bisa bergerak. Nah, itu yang membuat dia menjadi boros untuk bahan bakarnya. Ini juga untuk penceteran penting ketengnya ya, ini macet ya. Ini seharusnya dia bisa main keluar seperti ini ya. Kalau ditekan dia keluar. Di dalam ada spring. Ini macet total, tidak mau lagi. Nah, ini yang menyebabkan suara kasar, krecek seperti kemarin. Itu permasalahannya di bagian rantai ketengnya yang longgar. Jadi macetnya ini gara-gara oli yang seperti ini. Ini juga bisa indikasi oli palsu, bisa juga indikasi karena jarang ganti oli ya. Makanya seperti ini. Oke, untuk ini kita bersihkan dulu, kita cuci, nanti kita mau periksa kembali. Oke, kita lanjut loh. Nah, ini teman-teman untuk penyebab kasarnya yang lain ya, yaitu PPTI-nya itu. Ini gigi PPTI-nya ya, itu terjadi patah ya, seperti ini kondisinya. Ini seharusnya dia seperti ini, dan ini juga. Nah, ini sudah pecah-pecah ya, udah patah. Nah, seperti ini pecah ya teman-teman. Tuh kipasnya ini untuk patahnya itu karena di sini terjadi tumpukan karbon ya, atau kerak-kerak yang bekas oli palsu kemarin ya. Ini sudah diketahui pemiliknya sudah lama sebenarnya untuk kenapa oli palsu ini, cuman nggak tahu ya, ini sampai bisa seperti ini. Ini bisa keraknya sampai numpuk seperti ini. Nah, itu yang menyebabkan maksa untuk PPTI-nya itu agar bisa bergerak, dan akhirnya patah di bagian kincirnya ini. Kita harus ganti ya teman-teman untuk PPTI-nya. Oke, kita lanjut dulu. Ini untuk yang masalah airnya selalu berkurang di radiator. Kondisinya di sini yang bermasalah ya teman-teman. Ini untuk packing filter headnya ini sudah jebol, jadi menyebabkan oli air yang masuk ke ruang oli. Ini oli ya, ini oli dari pompa langsung masih naik ke cylinder head. Jadi airnya itu di sini, jadi menyeberang ya kemarin. Jadi packingnya sudah bermasalah, harus kita ganti. Nah, untuk kompresnya juga terjadi kebocoran ya, antara nomor 2 dan nomor 3 ini juga terjadi kebocoran sedikit ya di sini. Ya, memang packingnya sudah usia, jadi harus kita ganti packingnya. Untuk klepnya nanti kita lepas, kita skor, kita rapikan, kita cuci dulu bersih, jadi baru kita lanjut lagi. Oke, jadi sudah jelas ya di sini penyebabnya untuk air radiator selalu berkurang dari sini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini untuk kondisi sensor PPTI-nya ya teman-teman. Sumbat seperti ini, mampet ya. Nah, sangat kotor sekali. Nah, ini ya, ini menyebabkan tidak bertenaga juga, ngelitik juga bisa, dan juga untuk tarikannya berat ya. Ini seperti ini kondisinya. Ini kita mau bersihkan dulu, kita mau pasang ya. Nah, ini teman-teman, tuh saringan bawah ya, tuh olinya itu sampai tumpet, sama sekali tidak ada lubang selanya untuk isapannya. Ini bisa sangat berbahaya sekali ya, jadi harus kita bersihkan nih bagian saringan bawah ya, yang di karter. Nah, ini ya teman-teman, tuh timingnya sudah kita pasang. Untuk titik topnya itu yang ini. Nah, untuk garis yang ini itu kita punya dengan itu, dan juga ada centolan di belakang sini. Nah, itu yang satu lagi juga sama centolannya, kita ketemukan sama titik yang di sini. Nah, untuk nah ini untuk asklepnya itu arahnya harus ketemu seperti ini ya, harus jumpa.
kondisi seperti ini. Oke, untuk titik bawahnya itu seperti ini teman-teman. Nah, di situ ada titik. Nah, ini kita ketemukan dengan nah sini ya, itu titiknya. Oke, tinggal kita putar. Setelah nanti kita putar, baru kita nanti pasang koper ya, kalau sudah tidak ada tersangkut. Oke, kita lanjut. Nah ini teman-teman, untuk Toyota Yarisnya sudah selesai kita lengkapin. Ini ya, sudah kita pasang semua, tinggal kita tes untuk hidupkan ya. Oke, kemarin yang kita ganti itu PVTi, sensor PVTi ya, sporket PVTi nya kita ganti karena patah di bagian baling dalamnya, dan juga timingnya kita ganti beserta dengan rollnya. Dan untuk packing o-ring klep kemarin sudah kita ganti semua. Kita mau tes untuk hidupkan teman-teman, semoga suaranya sudah halus ya, sudah tidak kasar seperti kemarin. Kita coba untuk hidupkan. Oke, kita coba hidupkan. Kita coba starter. Oke, mesin sudah hidup. Kita cek ke depan. Nah, ini baru kita hidupkan ya, gitu. Kita cek olinya naik atau tidak ya. Ini mesin sudah naik ya. Yang penting itu setelah bongkar untuk silinder head, yang kita cek pertama pada saat hidupkan mesin itu kita harus cek dulu olinya harus naik sampai ke silinder head. Ini kita coba periksa untuk kebocoran. Suara sudah halus ya teman-teman. Ini kemarin bersaat seperti ini suaranya itu sangat kasar sekali. Jadi ponisnya kemarin sebelumnya itu harus di overhaul ya teman-teman, penggantian piston. Tapi karena setelah kita lakukan pembongkaran, ternyata permasalahannya hanya di timing dan juga sportnya. Ini suara sudah halus. Tidak ada lagi suara tek-tek seperti kemarin ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sudah selesai untuk perbaikan Toyota Yaris yang mengalami suara kasar. Kita sudah beres ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.